Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur karena dari hari ke hari, baik dalam suka dan duka kami, Tuhan Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan yang indah bagi kami dan keluarga pada malam hari yang indah ini Tuhan, untuk boleh menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami, baik melalui nyanyian, doa dan firman-Mu, ya Bapa. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini, dari awal hingga pada akhirnya nanti. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Mazmur yang pada malam hari ini diambil dari Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membacakannya secara silih ganti. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang besar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya.
Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umat-Nya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu, kita memuji Tuhan kembali dari nyanyian umat Gita Bakti 22. Jemaat Tuhan, sekarang mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Kami boleh beribadah malam hari ini bersama keluarga, bahkan umat-Mu yang lain juga. Dalam kebersamaan ibadah ini kami juga akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus dapat memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Roma, pasal yang ke-5, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Roma 5, ayat 1 hingga ayat 11 yang menyatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara soal hidup dan kehidupan, saya kira kita semua sepakat bahwa hidup ini berat, hidup ini sukar, hidup ini tidak selalu menjanjikan jalan yang mudah. Ya, hidup ini berat karena penuh masalah dan pergumulan. Bahkan seringkali masalah itu datangnya tiba-tiba dan bertubi-tubi. Satu masalah belum selesai, muncul masalah yang lain. Masalah yang lain itu belum beres, muncul masalah yang berikutnya, dan seterusnya. Kalau seseorang tidak sanggup menghadapi masalah-masalah hidupnya, karena masalahnya berat, dia bisa tergoda untuk mengambil jalan pintas. Diceritakan pada suatu ketika di Amerika ada seorang yang punya masalah banyak dan berat, dan dia bermaksud mau mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri. Tapi sebelum niatnya dilakukan, dia coba datang ke seorang psikolog, coba berkonsultasi, siapa tahu ada solusi. Sang psikolog ini dengan berbagai macam cara coba memberikan pandangan-pandangan, solusi supaya orang ini paling tidak menghilangkan niatnya untuk bunuh diri. Tapi belum berhasil. Lalu sang psikolog ingat di kota mereka saat itu sedang diadakan pertunjukan grup sirkus yang terkenal di Amerika. Dan yang membuat grup sirkus itu lebih terkenal lagi adalah ulah seorang badutnya yang lucu. Lalu sang psikolog katakan pada pria ini, coba nonton, menyaksikan pertunjukan sirkus itu. Siapa tahu dengan menonton pertunjukan sirkus, apalagi melihat ulah badutnya yang lucu, menjadi terhibur dan hilang niat untuk bunuh diri. Si orang tadi katakan, itu juga tidak mungkin Pak Psikolog. Loh, kenapa tidak mungkin? Belum dicoba. Iya, tidak mungkin. Karena sang badut itu adalah diri saya sendiri. Saudara-saudara, sebagai badut, dia bisa menghibur banyak orang, orang menjadi terhibur dan senang, tapi dia sendiri punya masalah banyak,
dan berat, dia tidak sanggup menanggungnya dan akan mengakhiri hidupnya. Ini contoh tentang orang yang punya pergumulan, bahkan pergumulan berat, dan dia tidak kuat, langsung tergoda untuk mengambil jalan pintas. Ya saudara-saudara, hidup ini berat. Apalagi hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, lebih berat lagi. Sebab banyak orang di dunia ini yang tidak menyukai murid-murid Yesus. Yesus sendiri pernah katakan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 22 demikian. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Kristen di kota Roma zaman Rasul Paulus juga pernah mengalami kesengsaraan dan tekanan, bahkan penganiayaan karena imannya kepada Yesus. Orang-orang Kristen di Roma mendapat hambatan dan tekanan dari orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di Roma. Karena ulah orang-orang Kristen Yahudi ini, kemudian timbullah pertikaian di dalam jemaat di Roma. Hal ini memancing tindakan dari Kaisar Roma. Kaisar lalu mengusir orang-orang Yahudi dari kota Roma. Sedangkan orang-orang Kristen bukan Yahudi banyak yang ditangkap, banyak yang dianiaya. Nah, perihal jemaat di kota Roma ini telah didengar oleh Rasul Paulus ketika ia berada di kota Korintus. Dari Korintus, Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di Roma. Maksud penulisan surat Paulus ini antara lain untuk menghibur dan menguatkan iman jemaat di Roma atas kesengsaraan dan tekanan yang mereka alami. Paulus katakan bahwa kita yang dulu najis dan bersalah, tapi yang telah dibenarkan karena iman dalam Kristus, sekarang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita dibenarkan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Namun demikian, kita yang telah dibenarkan itu bukan berarti tidak akan mengalami kesengsaraan dalam hidup ini. Setiap orang, termasuk jemaat Tuhan di kota Roma, pasti akan mengalami kesukaran hidup, juga mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tapi bagi umat Tuhan, segala kesengsaraan itu jangan membuat kita pesimis dan putus asa, melainkan harus menimbulkan ketekunan. Tekun berdoa, tekun beribadah. Lalu ketekunan ini menimbulkan tahan uji. Tahan uji ini dia tidak akan menghujat Allah, apalagi meninggalkan Allah dalam kesesakan yang dialami. Dan akhirnya tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang-orang yang memiliki pengharapan dalam hidupnya akan bergairah, mempunyai semangat. Dia bagaikan seorang musafir di padang gurun yang kehabisan air, lalu melihat oase atau mata air di padang pasir. Langsung dia mempunyai semangat baru untuk hidup. Apalagi kalau pengharapan itu ditujukan pada Allah yang hidup. Paulus katakan dalam ayat 5 bahwa pengharapan kepada Allah itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Allah dalam Kristus, kita pun harus memiliki pengharapan yang teguh kepada Allah di dalam hidup ini. Karena pengharapan ini merupakan kekuatan yang ampuh bagi kita dalam menghadapi segala keadaan,
termasuk dalam masa pandemi seperti sekarang. Sekalipun dalam hidup ini kita akan menghadapi kenyataan bahwa keadaan kita mungkin tidak menyenangkan. Keadaan kita mungkin kurang membahagiakan. Kita tidak perlu berkecil hati. Kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa serta mengasihi kita. Tuhanlah pengharapan kita. Dan jika Tuhan pengharapan kita, kita akan menghadapi segala keadaan dengan penuh rasa optimis. Karena kita tidak sendirian. Immanuel, Tuhan beserta kita. Harus optimis dan berpikir positif. Saya teringat cerita ada 2 orang sahabat, katakanlah yang satu si optimis dan yang temannya ini si pesimis. Pada suatu hari si optimis ini datang ke rumah temannya yang si pesimis. Dia masuk ke rumahnya si pesimis, teman yang optimis ini bilang, "Hai teman, ini hari cerah, ayo kita jalan-jalan." Terus si pesimis katakan, "Oke lah, ayo jalan-jalan mereka." Lalu si optimis lihat ke langit, dia bilang, "Wih, coba lihat teman, langit hari ini begitu biru, cerah, cemerlang, indah sekali." Tapi apa kata si pesimis? "Ya, biru sih biru, tapi coba lihat di sebelah sana, di pojokan sebelah sana, ada awan." Saudara, langit yang biru, terang, cemerlang itu enggak dilihat oleh si pesimis. Tapi awan kecil di ujung itu yang dia lihat. Tapi ada awan. Mereka jalan lagi sampai di satu kebun bunga, taman bunga. Yang optimis katakan, "Waduh, teman lihat bunga-bunga lagi bermekaran. Indah sekali. Warnanya berwarna-warni. Harum lagi baunya." Apa kata si pesimis? "Ya, indah sih indah. Tapi coba lihat sini. Ini bunga ini ada durinya." Saudara-saudara, bunga yang banyak warna-warni, harum baunya enggak dilihat oleh si pesimis. Duri yang kecil itu yang dia lihat. Terus akhirnya mereka pulang ke rumah si pesimis lagi. Enggak sengaja si optimis lihat ke garasi rumah temannya ini. "Wih, ada mobil baru, model terakhir lagi, wah keren ya." Apa kata si pesimis? "Ya, baru sih baru, tapi masih kredit." Saudara, coba kalau kita berjalan bersama orang yang optimis, selalu ada gairah, semangat, hidup kita, hati kita pun terangkat, ikut bersemangat. Tapi kalau kita jalan dengan orang yang pesimis, apa-apa selalu dilihat segi negatifnya, kita pun terdorong untuk menjadi picik, ya, menjadi tidak ada gairah. Seorang Kristen yang berpengharapan itu selalu optimis, tidak mengenal kata pesimis dalam kamus hidupnya, tidak mengenal kata menyerah. Sekalipun ia sedang menghadapi banyak pergumulan, bahkan pergumulan yang berat. Sebab pandangannya tidak ia tujukan pada pergumulan saja, tapi terutama pandangannya dia lihat kepada Allah, sumber kekuatan, sumber pengharapan itu. Atau dengan perkataan lain, dia tidak melihat besarnya persoalan yang dia hadapi, tapi dia lihat besarnya kuasa Allah yang melampaui persoalannya tersebut. Dan terus berharap kepada Allah. Ya, namun disayangkan ada juga orang-orang Kristen yang tetap bersikap pesimistis. Mengapa? Karena mereka tidak punya pengharapan yang kokoh dalam hidup mereka. Mereka tidak segan-segan melakukan kejahatan ataupun
mengambil jalan pintas ketika ada masalah, sebab tidak sanggup mengatasi masalah dan tekanan hidup mereka. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita akan menghadapi rupa-rupa kesukaran dan pergumulan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita juga akan menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, yang rasa-rasanya mustahil untuk kita hadapi dan atasi. Ya, tapi jangan takut, jangan khawatir. Sebab kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang mengasihi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada masalah atau pergumulan yang tidak bisa diatasi bersama Tuhan. Saya teringat satu cerita lagi, boleh ya? Ini pada suatu ketika di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta lah. Pada suatu hari ada 2 ekor lalat ngobrol. Nah ini 2 ekor lalat ngobrol. Katakan lalat A sama lalat B. Lalat A lalu katakan kepada temannya si lalat B, "Hei teman, aku baru pulang dari Surabaya loh." Si lalat B katakan, "Kau omong besar, omong kosong. Tadi jam 8 aku lihat kau ada di sini. Sekarang jam 12 kau bilang baru pulang dari Surabaya. Mana mungkin?" "Dengar dulu penjelasanku teman," kata si lalat A. "Tadi ya jam-jam 8 lewat tadi pagi, ada seorang bapak mau ke Surabaya naik pesawat Garuda. Aku terbang, aku nempel di baju jasnya. Dia masuk pesawat, aku ikut masuk dengan dia ke pesawat Garuda dan terbang ke Surabaya. Sampai di Surabaya, keluar dari pesawat, aku lihat ada seorang ibu yang mau naik pesawat Lion ke Jakarta. Aku terbang nempel di bajunya. Masuk dengan ibu itu ke pesawat Lion, terbang lagi ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta. Ini aku baru mendarat, itu ibu itu baru keluar di pintu keluar itu." Begitu teman, jadi betul aku tidak omong kosong bahwa aku baru pulang dari Surabaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat sayap lalat yang kecil itu, mustahil ia dapat terbang Surabaya Jakarta PP pulang pergi dalam waktu sekitar 2 jam, bahkan dalam waktu berapa puluh jam pun. Tapi ada satu sayap yang besar, sayap pesawat terbang, yang memampukan sang lalat terbang Surabaya Jakarta PP dalam waktu sekitar 2 jam. Bapak Ibu Saudara, apabila dalam hidup ini saudara sebagai murid-murid Yesus menemui pergumulan yang berat, sangat berat, yang rasa-rasanya mustahil dapat saudara hadapi dan atasi. Saudara menjadi seperti lalat kecil yang mau terbang Jakarta Surabaya PP, tidak sanggup. Tapi ada satu sayap yang besar ya. Ada satu kuasa Allah yang sangat besar yang selalu menyertai saudara, yang membuat saudara sanggup menghadapi pergumulan seberat apapun. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tinggal masalahnya sekarang, sudahkah saudara-saudara menaruh pengharapan dan terus menaruh pengharapan penuh kepada Allah dalam hidup ini, termasuk dalam masa pandemi seperti sekarang? Sudahkah? Atau amin.
Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan menyapa kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah boleh berkorban bagi kami, memperdamaikan kami dengan Allah dan memberi keselamatan abadi kepada kami. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan yang sangat mengasihi kami. Dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, tidak mustahil tetap kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Tetapi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, biarlah Engkau ingatkan dan kuatkan kami untuk terus menaruh pengharapan kepadamu. Pengharapan yang ditujukan kepada Allah tidak mengecewakan. Pada waktunya Tuhan akan bertindak, menguatkan, menopang, menolong kami, sehingga masalah kami dapat terselesaikan dan Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya bagi kami. Tolong kami mengerti maksud firman-Mu, tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kesempatan ini, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Biarlah Engkau memberkati di dalam tugas pekerjaan sehari-hari. Biarlah Engkau tolong kami dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami dengan baik. Dan Tuhan Yesus senantiasa kami andalkan. Juga untuk anak-anak kami dalam studi, Tuhan sertai. Tolong mereka dapat menyerap segala ilmu yang diajarkan guru-guru, dosen-dosennya dengan baik. Dan kelak anak-anak kami bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah, juga bagi sesama. Lindungi kami dan keluarga kami dari segala mara bahaya, dari segala hal yang jahat. Sebaliknya, pakai kami sekeluarga menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh selalu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk semua gereja-Mu di seluruh muka bumi. Engkau juga yang memimpin, memberkati dan memakai gereja-gereja-Mu menjadi terang Tuhan. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang menderita oleh berbagai sebab. Mereka yang sakit, Engkau tolong jamah, pulihkan, sembuhkan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau topang, Engkau kuatkan. Mereka yang ditimpa bencana, termasuk bencana alam di NTT, kuatkan, hibur mereka. Gerakan masyarakat Indonesia bisa menopang, membantu mereka. Mereka yang menderita karena kecelakaan, biarlah Engkau pulihkan dan sembuhkan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang ada di tempat-tempat dan kota-kota lain, bahkan juga orang tua kami. Tuhan menilik, menyertai, menopang dan memberkati mereka, sebagaimana Tuhan selalu menopang dan memberkati kami di sini. Untuk gereja-Mu, GPIB Immanuel Batam, Tuhan Yesus senantiasa pimpin sebagai kepala gereja, sehingga jemaat Immanuel Batam dapat terus berkembang menjadi saksi Tuhan yang hidup, mewartakan kasih dan kebaikan-Mu bagi dunia di sekitarnya. Berkati semua hamba-Mu dalam jemaat Immanuel Batam dalam peran fungsi tugas mereka masing-masing. Juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah saat ini. Engkau memberkati pelayan liturgi, organis, pemandu lagu, tim multimedia. Biarlah pelayanan mereka
menyenangkan hati Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, biarlah Engkau tolong beri hikmat, dapat memimpin dengan baik dan benar untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, di TNI, Polri, juga mereka yang jadi wakil rakyat, tolong mereka, berkati, mampukan melaksanakan tugas pengabdian bagi negara ini dengan baik, sekaligus menjadi saksi Tuhan dalam kedudukan dan jabatan mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan, pada saat-saat sekarang ini, kuasa kebangkitan Yesus terus menguatkan kami, memotivasi kami, agar tetap tegar menghadapi berbagai tantangan, bahkan tugas-tugas yang kami harus laksanakan. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, sumber hidup dan berkat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu beserta keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur padanya. Dengarlah nats Alkitab yang diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu.
Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya bahwa persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang pergilah dalam damai sejahtera Allah dan beritakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dalam hidup dan kerja layan kita setiap hari. Saudara-saudara jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.